Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 40,22% dari populasi manusia di Nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat dilihat hingga kini. Misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Singosari, dan lain sebagainya. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi? Atau mereka berasal dari pendatang? Berikut inilah berbagai teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa. Menurut arkeolog Eugène Dubois, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda, menemukan sebuah fosil manusia purba Homo erectus. Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891. Pasca penemuan ini, dilakukan perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa di masa kini. Hasilnya, DNA tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba, yaitu Pithecanthropus erectus, sehingga membuat para arkeolog ini menjadi yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Berbeda dengan Eugène, menurut seorang sejarawan, justru berbanding terbalik. Von Hein-Geldern menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk di daerah Tiongkok, Yunan, di Kepulauan Nusantara. Migrasi ini sudah ada sejak zaman Neolitikum, 2000 tahun sebelum Masehi, sampai zaman Perunggu, 500 sebelum Masehi. Secara besar-besaran bertahap menggunakan perahu cadik. Begitu juga Dr. Hakeran menyebutkan, berdasarkan penelitiannya di tahun 1899, bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama yang lain, dan Karen menarik kesimpulan bahwa bahasa tersebut akar dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Maka hal inilah yang membuat Geldern yakin bahwa suku Jawa tidak berasal dari masyarakat pribumi asli. Namun, ada bukti juga melalui tulisan kuno India dan Keraton Malang yang berbeda. Pasalnya, dalam tulisan kuno India disebutkan bahwa jika beberapa pulau di Nusantara, termasuk Pulau Jawa, adalah tanah yang menyatu dengan dataran Asia dan Australia. Akan tetapi, pada saat itu terjadi musibah permukaan air laut naik. Hal ini membuat Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya terpisah. Tulisan kuno tersebut juga menyebutkan Aji Saka, seorang pengembara yang pertama kali datang di dataran Pulau Jawa dan menetap di sana bersama para pengikutnya, menjadikan mereka sebagai nenek moyang orang dari suku Jawa. Adapun menurut Babad Jawa Kuno, asal-usul nenek moyang suku Jawa juga disebutkan dalam Babad Kuno Jawa. Dalam babad ini, diceritakan bahwa pangeran yang berasal dari kerajaan Keling tersisihkan bersama pengikutnya. Hal tersebut merupakan akibat dari perebutan kekuasaan, membuka lahan baru di sebuah pulau terpencil yang dibangun oleh mereka sebagai pemukiman, dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Java Cakewara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa menurut Babad Tanah Jawa.
Sementara itu, ditemukan sejarah yang lebih jelas. Menurut surat kuno Keraton Malang, asal-usul suku Jawa berasal dari kerajaan Turki. Tahun 450 sebelum Masehi. Kala itu, Raja Rum, raja dari kerajaan Turki, mengutus para penduduknya untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya yang belum berpenghuni. Namun karena gangguan binatang buas, banyak penduduknya yang menderita sehingga mereka pulang kembali ke negara aslinya. Kemudian pada tahun 350 sebelum Masehi, raja kembali mengirim penduduknya untuk kedua kalinya. Perpindahan tersebut membawa 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan berasal dari Coromandel. Perpindahan dipimpin oleh Aji Keler yang menemukan Nusa Kendang dan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan lebat. Dan banyak juga binatang buasnya. Konon, saat itu penduduk Jawa sangat senang karena di pulau tersebut banyak ditemukan bahan pangan dan tanaman yang subur yang bernama tanaman Jawi. Tanaman Jawi banyak ditemukan di mana-mana. Maka dari itu, tanaman inilah dijadikan sebagai nama pulau tersebut, yakni Pulau Jawi. Hingga kini dikenal dengan Pulau Jawa dengan sebutan para penduduknya, yakni suku Jawa. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam, dengan berbagai minoritas yaitu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kejawen. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha. Dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa. Leluhur Jawa juga mempunyai agamanya sendiri, yaitu Kejawen. Kejawen adalah pandangan hidup yang dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa. Kejawen merupakan kumpulan pandangan hidup dan filsafat sepanjang peradaban orang Jawa yang menjadi pengetahuan kolektif bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianutnya pada zamannya. Kitab-kitab dan naskah kuno Kejawen tidak menegaskan ajarannya sebagai sebuah agama meskipun memiliki laku. Kejawen juga tidak dapat dilepaskan dari agama yang dianut karena filsafat Kejawen dilandaskan pada ajaran agama. Sejak dulu, orang Jawa mengakui keesaan Tuhan, sehingga menjadi inti ajaran Kejawen, yaitu mengarahkan insan, sangkan paraning dumadi, dari mana dan kembalinya hamba Tuhan, dan membentuk insan seia sekata dengan Tuhannya, manunggaling kaulo Gusti, bersatunya hamba dan Tuhan.